Job, beda negara, beda pula tradisinya ya. Nah, hal itulah yang akhirnya menciptakan berbagai festival unik yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Beberapa festival ini bahkan digelar secara rutin. Meski beberapa festival terdengar ekstrim dan aneh bagi sebagian orang, namun festival-festival ini tentunya memiliki filosofi yang dalam yang dijunjung tinggi oleh penduduk setempat. Setiap bulan Oktober, kota Albuquerque di New Mexico, Amerika Serikat selalu menjadi lebih ramai dari hari-hari biasanya. Bukan cuma banyak pengunjung, ternyata langit kota Albuquerque kelihatan lebih indah karena dipenuhi balon udara warna-warni. Yap, inilah salah satu festival balon udara paling meriah di dunia. Pertama kali digelar tahun 1972, Festival Balon Udara Albuquerque pertama kalinya cuma diikuti 13 balon udara. Tapi sekarang, setiap tahunnya, festival ini diikuti oleh lebih dari 500 balon udara. Jadi kebayangkan pemandangan langit kota Albuquerque yang cantik ini? Ada Lantern Festival atau Festival Lampion yang merupakan agenda tahunan di Taiwan. Menyedot banyak kehadiran wisatawan mancanegara, biasanya Lantern Festival ini diadakan di hari ke-15 bulan pertama penanggalan lunar atau hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek. Nah, salah satu festival lampion paling populer adalah Pingxi Lantern Festival. Yang bikin unik, festival lampion di kota ini diadakan di atas lintasan rel kereta api loh sob. Wajar kalau Lantern Festival di Pingxi ini juga diakui sebagai salah satu dari 20 festival paling keren di dunia. Para pengunjung yang mau ikutan melepas lampion bisa ikut mendaftar dan beli lampion yang harganya sekitar Rp100.000. Mereka juga bisa menuliskan nama dan permohonan di lampion sebelum diterbangkan ke udara. Sama-sama diadakan di tempat curam, ada juga festival aneh di Coopershire, Inggris. Dikenal dengan nama Coopershire Cheese Rolling and Wake, dalam festival inilah orang-orang akan berlomba menangkap keju yang digelindingkan di bukit. Yang bikin susah, keju yang dipakai ini adalah keju double Gloucester bulat buatan tangan dengan berat 3 kg. Wajar aja pas menggelinding, kejunya ngebut banget sob. Karena inilah, para peserta kebanyakan jatuh berguling saat mengejar keju sambil lari menuruni Coopershire. Akibatnya, tak sedikit juga yang terluka. Tapi ternyata risiko yang lumayan ekstrim ini nggak menghilangkan minat para peserta yang datang loh sob. Selain lomba nangkap keju, kabarnya di masa lalu, festival ini diselenggarakan dengan kegiatan seperti bobbing for apples atau menggigit apel dari air di ember, serta shin kicking atau menendang tulang kering. Wow, emang dari dulu jadi festival yang bikin sakit ya sob? Festival berikutnya adalah menyaksikan peserta beradu cepat dalam balapan geledean atau kendaraan yang terbuat dari kayu atau bambu. Dikenal sebagai Festival Geledean Nusantara, balapan yang diadakan di sirkuit wisata hutan edukasi Kalisuren, Kendal, Jawa Tengah ini diikuti oleh puluhan peserta, baik anak-anak ataupun dewasa. Uniknya, karena geledean ini nggak punya mesin sob, maka balapan diadakan di tempat curam. Khusus anak-anak, panjang lintasan hanya 50 meter dan tingkat kecuramannya tidak terlalu ekstrim. Sedangkan buat orang-orang dewasa, panjang lintasannya sepanjang 100 meter, tapi dengan sudut kemiringan yang lumayan bikin tegang. Tapi buat yang nonton sih kayaknya bakalan lebih asik ngelihat balapan orang dewasa ya. Soalnya banyak peserta yang jatuh, terguling, bahkan geledeannya patah. Duh, lihat orang menderita kok lebih seru ya.
Usut punya usut, tujuan diadakannya festival geledean yang digelar rutin setiap tahun ini ternyata untuk melestarikan permainan tradisional. Selain itu, terkadang festival ini juga diadakan buat jadi hiburan dalam memeriahkan hari kemerdekaan loh sob. Oh iya, bukan cuma ada adu cepat aja. Di festival ini ada juga lomba hias. Menariknya, bahan dasar geledek untuk kedua lomba ini beda. Untuk balap, geledean menggunakan bambu, sementara geledean hias ternyata menggunakan batang sabu. Festival unik selanjutnya adalah acara tahunan yang diadakan oleh Manitou Springs High School Track di Colorado, Amerika Serikat. Sudah ada sejak tahun 1996, setiap tahunnya warga setempat maupun wisatawan bergabung dalam festival dengan berbagai perlombaan seru yang melibatkan kue buah. Nah, di festival ini, para peserta bisa ikut cabang perlombaan berupa melempar kue buah dengan tangan, melontarkan kue buah dengan ketapel raksasa, adu ketepatan menembak kue buah, dan masih banyak lagi. Uniknya, acara ini digelar sekaligus untuk menggalang dana dan donasi makanan yang nantinya akan disumbangkan kepada Yayasan Westside Cares. Selain itu, para peserta disarankan untuk membawa kue buah sendiri dari rumah. Soalnya, pihak penyelenggara menyediakan kue buah yang terbatas sob. Fair atau Festival Tongtong yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada awal September 2022 lalu akhirnya kembali hadir setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID-19. Sudah dilaksanakan sejak 1959, festival ini adalah pameran bertemakan Indonesia yang menampilkan keberagaman budaya di Indonesia mulai dari penampilan seni dan budaya, workshop seni, stand souvenir, dan food court khas Indonesia. Selain itu, festival ini juga menjadi ajang para pelaku UMKM menjual dagangan mereka melalui kios-kios yang disediakan. Nggak heran kalau festival Tongtong ini menjadi acara pasar malam yang punya nilai dan budaya yang tinggi, sekaligus wadah bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Belanda untuk bernostalgia dan mengobati rasa rindu terhadap tanah air. Yang unik, acara ini bukan diinisiasi oleh orang Indonesia yang tinggal di sana sob, tapi justru oleh masyarakat Belanda sendiri. Di Skotlandia juga ada sebuah festival hewan yang cukup menarik perhatian banyak orang, khususnya bagi mereka pecinta anjing Golden Retriever. Diselenggarakan setiap bulan Juli, Festival Golden Retriever yang disebut juga sebagai Guisachan Gathering ini terbilang cukup menakjubkan. Soalnya, terlihat jelas ratusan anjing-anjing lucu dan sangat menggemaskan ini berkumpul. Makanya, festival ini seolah jadi surga untuk para pecinta anjing peliharaan. Kita main ke Banyuwangi dulu ya, Sob. Menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur, Banyuwangi juga dikenal sebagai kota gandrung. Gandrung sendiri merupakan kesenian tari original. Lahir dan berkembang di Banyuwangi, gandrung punya sejarah panjang loh, Sob. Dulu, konon penduduk Blambangan sangat terpesona dan kagum banget sama Dewi Sri yang merupakan Dewi Padi, maka diciptakanlah tari gandrung yang sekaligus menjadi bentuk rasa syukur warga sehabis panen. Resmi dinobatkan sebagai ikon Banyuwangi sejak tahun 2002, tari gandrung akhirnya dijadikan ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah di Banyuwangi. Bahkan saat ini ada pagelaran bernama Festival Gandrung Sewu. Festival ini tentunya sangat spesial sob, soalnya melibatkan lebih dari 1.000 penari. Panggungnya juga nggak kalah istimewa karena berada di bibir pantai. Penonton yang datang pun tak hanya dari dalam, tapi juga dari luar negeri. Uniknya, festival ini bukan cuma sekadar pertunjukan tari kolosal,
Tapi ternyata mengandung makna konsolidasi budaya yang melibatkan banyak pihak. Bikin penasaran, misteri di Kota Setan, apakah batu-batu ini jelmaan orang yang disihir karena melanggar perjanjian? Nikmati sensasi sedap nasi biryani yang dimasak dalam kendi. Jangan kemana-mana, Spotlight segera kembali.